Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi selamat datang di video nggak tahu keberapanya. Oke, di video kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya mengenai atau bertemakan tentang sejarah. Nah, ini tapi sebelum itu nih kita pasti di perbincangan ini pasti kita akan disuguhi oleh seorang kopi. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Kopi enak, nyaman di lambung. Boleh minum dulu. Oke. Jadi pas kemarin tuh aku pernah lihat FYP TikTok ya. Pas itu kan aku lagi scroll TikTok gitu. Nah, aku pernah lihat di salah satu FYP TikTok itu ada kayak video mengenai Konstantinopel. Nah, aku bingung, Konstantinopel itu apa sih? Itu cerita sejarah fiktif atau hanya fiktif atau emang beneran fakta gitu sejarah? Nah, jadi Konstantinopel itu ya sebenarnya sejarah nyata itu. Sejarah nyata, kota Konstantinopel itu kayak kota terkaya lah dalam pendapatan terkaya, budayanya kental gitu teh banyak gitu ya. Nah, dulu juga dengan kota termakmur pas zaman tersebut. Kota termakmur. Ya, jadi Konstantinopel itu kota. Nah, kotanya itu masih dikuasai oleh kerajaan Romawi kuno. Yang kalau sekarang mah Romawi itu Itali. Oh, iya. Kan ada Romanya ya. Ya, Romawi itu kan Itali kan ini ibu kotanya Roma. Iya. Roma yang itu ada Yang beneran Roma gitu kan. Itu biskuit. Oh, biskuit Roma. Oke. Nah, jadi dulu itu di kerajaan Roma itu kerajaan Romawi kuno itu ada kota Konstantinopel. Kan kebetulan dulu itu kerajaan Romawi itu ibu kotanya Roma. Nah, pas zaman dinasti Bizantium atau Konstantin Agung lah gitu ya. Dia itu memindahkan ibu kota Roma tersebut ke Konstantinopel. Dulu itu namanya bukan Konstantinopel, masih Bizantium. Bizantium. Nah, kota Bizantium. Nah, dengan dipindahkan ibu kota dari Roma ke Bizantium, digantilah nama kotanya jadi Nova Roma. Apa gitu Nova Roma? Nova itu kayak kalau segi bahasa mah ya bisa diartikan baru lah. Jadi kayak Roma baru. Ya, jadi kayak ibu kota barunya. Jadi Nova itu bisa dibilang kata lain itu maknanya baru gitu. Ya, jadi Roma baru, ibu kota barunya. Jadi dari pemindahan tersebut lah jadi pusat kekuasaan, pusat kekayaan. Nah, jadi dipegang di sana di Konstantinopel. Kenapa disebut Konstantinopel? Karena nama pemimpinnya Konstantinus 11 Agung. Nah, jadi di Konstantinopel. Ya. Karena yang memindahkannya orang itu, jadi dikasih nama Konstantinopel. Pasti kan pendirinya. Ya, jadi nama pendirinya. Oke. Jadi bisa dibilang Konstantinopel ini benar-benar kota yang makmur banget nih. Nah, jadi semua bisa dibilang negara-negara atau daerah-daerah lain itu datang ke kota ini. Saking kayanya, saking makmurnya, sampai kerajaan-kerajaan yang dulu itu ya berbondong-bondong untuk menghancurkan kota tersebut, memperebutkan kota tersebut. Iya. Kan sampai ada kehancurannya tuh, hancur. Nih, kalau Konstantinopel itu pusat militer terkuat di bumi pas masuk di dunia sama aja ya. Militer juga.
Iya, jadi terkuat. Dia selain kaya bisa selain kaya itu militer juga terkuat. Iya, terkuat. Pertahanan Ada benteng Konstantinopel. Benteng guys. Nah, benteng itu tidak bisa dihancurkan. Oh my God. Jadi sampai berapa pasukan bertahun-tahun mereka tidak bisa dihancurkan oleh tidak pernah kalah dengan peperangan. Tapi suatu saat gitunya ada dinasti Ottoman atau Kekaisaran Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II atau namanya Muhammad Al-Fatih. Oke. Ya, dia menyerang Konstantinopel dan akhirnya Konstantinopel itu dalam sejarah hancur. Tapi tidak semudah itu. Gimana maksudnya? Muhammad Al-Fatih langsung menghancurkan Konstantinopel banyak cara, sampai pernah dengar gitu cerita ya, Muhammad Al-Fatih itu mengangkat kapal-kapal yang besar melewati bukit. Angkatnya gimana? Angkat sendiri atau gimana? Ya itu, jadi pas orang-orang Konstantinopel tuh ya, Raja Konstantinopel pas zaman itu, dia kira mustahil kapal bisa melewati bukit. Jadi masih santai-santai. Ternyata dia kaget, ternyata kapal-kapal yang dari laut bisa udah terpindah. Gimana ngangkat itu, Cak? Waduh. Apakah menggunakan teleport atau gimana itu? Dan juga ada satu penyebab kekalahan Konstantinopel juga itu. Pas zaman itu ada seorang ahli senjata. Ahli senjata itu datang ke Konstantinopel. Ada raja yang dulu ya. Nah, ahli senjata itu nawarin lah senjata nih Meriam ini buat nambah daya militernya. Tapi pas zaman tersebut Konstantinopel itu masih sedang keadaan krisis keuangan. Ya, jadi sampai raja itu menyuruh ahli senjata itu untuk menginap terlebih dahulu di sana. Tapi ternyata tidak dipanggil-panggil sampai 6 bulan. Ya. Nah, sampai saat itu ahli senjata itu udahlah keluar mencari cari yang ingin membeli senjata tersebut. Dan ternyata dia mengetahui bahwa ada Muhammad Al-Fatih yang ingin menyerang Konstantinopel. Dia datang ahli senjata tersebut ke Muhammad Al-Fatih. Dan dia menawarkan senjata. Kan dia ahli senjata ya, jadi menawarkan senjatanya. Nah, Muhammad Al-Fatih bilang, aku ingin senjata yang dapat menghancurkan benteng Konstantinopel. Kebetulan si ahli senjata itu kan udah menginap 6 bulan di Konstantinopel, jadi dia udah tahu seluk-beluknya. Nah, jadi pas itu dibuatlah Meriam terkuat lah dulu. Soalnya dia ahli banget dalam persenjataan. Nah, sampai Meriam itu bisa menghancurkan kota Konstantinopel tersebut. Akhirnya Konstantinopel itu dikuasai oleh dinasti Ottoman atau dinasti Kekaisaran Utsmani. Jadi si yang Muhammad Ali ini Muhammad Al-Fatih. Kalau Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih ini bisa ngancurin gara-gara hanya kepada seorang ahli dan juga tadi dengan pola pikir serangnya kan dalam strategi peperangan dan sampai mengangkat itu. Jadi ada dua hal yang membuat satu orang ini menghancurkan satu kota. Dan kepintarannya di luar nalar. Jadi sampai situ Konstantinopel itu dikuasain oleh Utsmani. Ya. Terus tapi gimana? Kelamaan dinasti itu teh Ottoman tuh kalah juga sama bangsanya sendiri. Terjadi internal gitu, permasalahan internal itu.
Jadi jatuh kekuasaannya dinasti Utsmani itu karena makanya sendiri, karena tahu kan yang Mustafa Kemal tahu? Enggak. Jadi Mustafa Kemal itu yang merubah negara Turki itu dari yang tadinya itu yang tadinya kerajaan Utsmani. Iya. Dia merubah menjadi negara republik, jadi nasionalisme. Iya, Mustafa Kemal. Jadi Mustafa Kemal itu kayak seorang prajurit TNI lah kalau di Indonesia, tentara. Iya. Nah, kalau Mustafa Kemal sebenarnya namanya Mustafa, tapi Kemal itu gelar. Gelar jadi prajurit. Bukan. Sebenarnya gelar Kemal itu diberikan oleh seorang ahli matematika, dosen matematika lah, ahli matematika. Oh iya. Karena Kemal itu yang secara bahasa bisa diartikan sempurna. Jadi yang sempurna. Jadi Mustafa yang sempurna, Mustafa Kemal. Ya. Mustafa Kemal. Dia itu seorang yang pintar dalam segi peperangan. Nah, ya. Kenapa? Terus Mustafa Kemal itu ada banyak kontroversinya karena banyak orang yang bilang dia pengkhianat, dia bilang yang mengacaukan kekaisaran Utsmani kan. Kekaisaran Utsmani itu kan kerajaan Islam ya. Yes. Jadi kayak dia itu berkhianat lah, jadi yang menghancurkan Islam gimana segala macam gitu. Kemal itu. Iya. Mustafa. Tapi dia Islam atau Islam. Sebenarnya bapaknya itu dia seorang taat agama. Bapaknya. Namanya juga Mustafa ya. Mustafa. Islami banget. Tapi tidak bisanya seperti itu tindakannya. Ya, dia kan saat itu Turki itu di masa perang dunia kedua itu pertama atau kedua ya, apalagi ya, dia perang intinya melawan sekutu Amerika Serikat. Jadi dalam keadaan terpuruk lah. Jadi segala perangan itu disamatin oleh, jadi dia yang dipimpin oleh Mustafa, dia segala macam menang segala macam gitu. Dia itu kayak punya partainya sendiri, partai dia politik. Ya, dia dipimpin oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal penakluk gitu. Ya, Mustafa Kemal yang menangi perangan melawan segala macam dengan kecerdasan dia dalam strategi perang segala macam. Oke, mungkin itu mengenai sejarah Konstantinopel ya, sampai akhirnya Konstantinopel itu hancur oleh seseorang, Ahmad Al-Fatih. Oke. Cukup mengesankan ya mengenai sejarah Konstantinopel ini, dan aku kira emang Konstantinopel tuh kayak bener-bener cerita fiktif, cuma fiktif, pembuatan pikiran manusia doang, tapi ternyata bener ada. Oke. Apa ya? Bingung. Oke, bingung, nggak apa-apa. Kata-katanya bingung. Satu kata hari ini bingung. Aldi Taher bingung. Kita juga bingung. Yeah. Oke. Mungkin cukup sekian dari perbincangan santai kita kali ini. Mungkin kita akan bahas bincang lagi ya di video selanjutnya atau kapanpun itu.
Oke, jadi intinya setinggi-tingginya atau semakmur-makmurnya kita pasti akan mengalami kehancuran juga. Betul? Ya. Itu hukum alam bisa dibilang. Kehancurannya itu bukan musuh paling berat itu bukan dari luar tetapi dalam diri kita. Gitu. Intinya gitu, guys. Oke. Itu sekian dari kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.